Serius Anda ngomong gini Pak? Rakyat itu nggak akan teriak-teriak kalau hidupnya tenang, kalau dapurnya ngepul, kalau harga-harga masih masuk akal, kalau upah itu layak. Tapi apa yang terjadi sekarang? Rakyat di bawah itu kenapa mereka bersuara? Pasti ada yang nggak beres. Bisa jadi karena kebijakan-kebijakan yang Anda buat atau gaya Anda memimpin negeri ini. Negara kita itu bukan negara miskin. Kita itu punya sumber daya alam yang begitu banyak dan melimpah. Tanah kita subur, laut kita luas, tambang kita ada di mana-mana. Harusnya rakyat bisa hidup makmur dengan begitu banyaknya potensi yang kita miliki. Tapi kenapa yang terjadi malah sebaliknya? Kalau rakyat itu bersuara, itu bukan karena mereka benci sama Anda, tapi karena mereka sudah terlalu lama bersabar. Dan yang bikin hati ini makin sesak, kenapa saat rakyat sendiri mengkritik, Anda terlihat garang, terlihat defensif, seolah-olah rakyat itu musuh. Tapi di sisi yang lain, saat Anda bertemu tokoh besar seperti Donald Trump, Anda bisa tersenyum, berjabat tangan erat, bahkan terlihat begitu hangat. Rakyat ini bukan lawan, Pak. Mereka itu orang-orang yang memilih Anda, yang berharap sama Anda. Kalau suara mereka dianggap gangguan, lalu harus kemana lagi mereka mengadu? Coba dengarkan, Pak. Bukan untuk diancam atau untuk ditakut-takuti, tapi coba pahami. Karena Anda itu kan pemimpin. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau nyusahin apa gunanya? Prabowo ingin hidup 1000 tahun lagi agar bisa saksikan kejayaan RI. Bayangkan, kita berarti jayanya masih lama, masih berpuluh-puluh tahun, masih beratus-ratus tahun. Nggak akan ada tuh Indonesia emas di tahun 2045. Ya gimana mau jaya, dolar aja ambles. Gimana mau jaya, menterinya aja ngaco semua. Gimana mau jaya, presidennya aja nggak pernah dengerin rakyat. Jauh. Gimana mau jaya kalau yang diterima laporan-laporan palsu. Hidup itu harusnya realistis. Apalagi kalau digaji sama rakyat. Bubar. Indonesia gelap, matamu burem. Kalau yang mau kabur, kabur aja. Ada yang ngomong kayak begitu, kok bisa ya? Dia pejabat publik, dipilih oleh publik, tapi mengusir rakyatnya sendiri. Bingung saya. Padahal dia sendiri yang pernah kabur. Banyak rakyat Indonesia yang bilang kabur aja dulu tuh sebetulnya kritikan ya. Harusnya bukan dijawab dengan sindiran-sindiran kayak begitu. Nah, apalagi kalau beneran ngusir ya, itu lebih parah lagi, ngusir warganya sendiri. Saya hidup dari sejak zaman Pak Harto sampai sekarang, tapi baru kali ini loh ada yang ngomong kayak begitu. Padahal dia sendiri yang pernah kabur kan. Kenapa balik lagi? Dulunya tuh pernah kabur ke Jordania. Pas balik dia nyalon beberapa kali. Pas kemarin, terpilih. Pas udah jadi, pidatonya tuh gitu. Kadang-kadang gak jelas kemana. Ya marah-marah yang kelihatan. Kemarin juga ngomongnya gitu. Kau kabur aja kau. Mau kemana? Ke Yaman. Kabur aja. Orang tuh bilang kabur itu karena ngerasa nggak punya harapan, ngerasa frustasi. Dijawabnya tuh dengan harapan, bukan dengan pengusiran. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih cara kabur ke Jordania? Ajarin dong. Coba dengarkan pidato presiden yang lagi marah. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Terus gerakan ini, gerakan itu. Terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur. Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan.
Pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut para pengkritik matanya buram lalu menyuruh kabur ke Yaman bukan sekedar kasar, itu menunjukkan sikap anti kritik. Presiden seharusnya menjawab dengan data dan solusi, bukan dengan sindiran. Ketika pemerintah lebih percaya angka di atas kertas daripada kenyataan rakyat, wajar kalau kepercayaan publik itu runtuh. Apalagi di tengah kontroversi penggunaan anggaran dan pelaksanaan program yang dipertanyakan. Kritik itu bukan ancaman, justru reaksi seperti ini yang memperlihatkan siapa sebenarnya yang tak siap menghadapi kenyataan. Goblok. Pak Prabowo pengen hidup 1000 tahun lagi. Setuju kalian? Dia memimpin Indonesia ini 1000 tahun lagi, ha? Ya mudah-mudahan aja lah Pak ya, disegerakan gitu. Ya, aku kasihan nih nengok Pak Prabowo. Aku nggak tahu siapa yang membisikkan kenapa akhir-akhir ini dia itu omongannya selalu ngaco gitu, ya. Apa karena faktor udah lansia atau apa, aku nggak ngerti. Karena banyak netizen itu yang greget itu dengan omongan dia. Terlalu membanggakan program-programnya yang sementara hasilnya itu belum maksimal. Ya, ini ada lagi nih program yang dibanggakan sama beliau, yaitu membangun 3000 koperasi dalam 1 tahun. Gak usah dibanggakan Pak, ya hasilnya juga belum kelihatan. Ya, itu kemarin Indonesia masuk dalam daftar kasus korupsi nomor 1 di Asia, kenapa nggak diumumkan? Malu gitu. Seharusnya hal-hal seperti itulah perlu diumumkan kepada masyarakat. Karena memang negara kita ini itu banyak pejabatnya yang rakus, ya. Jadi biar ada pembenahan. Jangan program-program yang belum tahu hasilnya dan belum tahu arahnya kemana, itu aja yang dibicarakan, ya. Tapi ya kita lihat aja lah nanti ya. Ya Pak Prabowo ya. Aku berdoa demi kebaikan bangsa ini. Untuk apa hidup 1000 tahun lagi, tetapi rakyatnya itu nggak pernah bahagia, nggak ada guna, ya Pak ya. Sindir narasi Indonesia gelap, Prabowo, ada yang mau kabur, kabur aja. Kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan, mau kabur kemana? Izin Pak Prabowo, harusnya sebagai pemimpin negara nggak ginilah omongannya, ya kan? Terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Kasus Deker di Jogja belum selesai, muncul lagi sekarang ada di Banda Aceh. Dilempar, ditampar, dijejeli nasi, terpantau CCTV. Ini loh guys, ya, Deker yang sudah terpantau oleh CCTV aja tidak bisa menjamin keselamatan anak-anak kita yang dititipkan di Deker. Tetapi sejatinya di sini Mbak Inu mau menyampaikan ke kalian semua bahwasanya orang-orang yang menitipkan anaknya di Deker itu jangan pernah kalian sudutkan atau pojokkan. Tidak semua seperti kita bisa merelakan sebuah pekerjaan, rela resign dari pekerjaan untuk bisa mengasuh anak. Tapi ada di mana mereka mencari uang besar untuk ditukar uang kecil agar bisa membiayai kehidupannya. Jadi jangan pernah kita memojokkan orang tua yang memang tidak bisa merawat anaknya. Ya, mereka harus bekerja, anaknya tidak ada yang merawat, tidak ada simbahnya, nggak ada sanak saudara, sehingga harus dititipkan di daycare. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah di pemerintahan setempat ini, yang dimana harus menertibkan daycare yang sekarang sudah menjamur, di mana daycare ini tidak memiliki standar ya SOP yang benar, tenaga pengasuhnya. Ya, kalau dilihat dari kejadian di Banda Aceh ini kan sama anak kecil aja setega itu loh, dilempar, dijorokkan, dipaksa makan sampai suara sendoknya bunyi kelotak. Coba kalau anak kalian dibegitukan. Tolong ya pemerintahan setempat harus segera di sweeping ini daycare di seluruh manca Indonesia ini. Karena banyak yang terjadi seperti ini. Kalian juga yang punya anak yang menitipkan ke daycare, kalian harus sering tanyakan. Kalau anaknya ketakutan dititipkan di daycare dan sebagainya, harus kamu tanya, apakah anak itu ketakutan karena jauh dari orang tuanya atau ketakutan karena tidak nyaman. Ayo, ini ajang evaluasi untuk para daycare di seluruh Indonesia. Tunjukkan kalau memang benar-benar daycare kalian itu yang terbaik.